Baik, selamat pagi Bu Cindy dan juga rekan-rekan. Perkenalkan, saya Ruslianto. Di sini saya ingin menjelaskan terkait pengembangan rencana strategis untuk perusahaan Gojek dalam menghadapi transformasi digital. Nah, untuk materi kali ini telah kami susun saya sendiri, Harislianto, dan juga rekan saya Arifah Husna Putri serta Safira Wina Novisha. Nah, baik. Untuk yang pertama terkait profil Gojek itu sendiri atau Goto Group. Gojek ini adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan super apps untuk kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, pengantaran makanan, logistik, dan juga pembayaran digital. Nah, untuk Gojek sendiri ini telah berdiri sejak 2010 dan berkembang menjadi salah satu platform terbesar di Asia Tenggara dengan ekosistem yang melayani pengguna, mitra driver, dan juga UMKM. Nah, untuk kondisi saat ini, Gojek ini menghadapi persaingan ketat, biaya operasional tinggi, dan juga kebutuhan promo yang begitu besar, sehingga menekan profitabilitas dan juga loyalitas pengguna serta mitra. Nah, untuk urgensi transformasi digital ini sangat diperlukan karena untuk mengoptimalkan data atau AI, memperkuat ekosistem UMKM, serta meningkatkan pengalaman pengguna dan juga menjaga keamanan serta keandalan sistem. Untuk selanjutnya terkait masalah dan juga tujuan strategis. Di antaranya masalah utama yang Gojek alami saat ini adalah persaingan ketat, biaya tinggi, margin tipis akibat promo, loyalitas pengguna, dan juga mitra tidak stabil, serta kompleksitas sistem teknologi. Nah, selanjutnya untuk tujuan strategis ini, itu untuk meningkatkan efisiensi teknologi, mengurangi ketergantungan promo, memperkuat ekosistem UMKM, meningkatkan pengalaman pengguna dan mitra, serta mencapai pertumbuhan yang lebih menguntungkan. Nah, yang selanjutnya ini adalah terkait analisis PESTEL. Analisis PESTEL ini mengidentifikasi resiko peluang bagi suatu organisasi berdasarkan faktor-faktor seperti political, economic, social, technological, environmental, dan juga legal. Nah, yang pertama ini adalah terkait political, di mana regulasi transportasi online dan kebijakan pemerintah terhadap UMKM dan ekonomi digital ini mempengaruhi secara garis besar operasional yang terjadi di Gojek. Nih, yang selanjutnya economical atau daya beli masyarakat itu cenderung fluktuatif dan juga adanya inflasi ini meningkatkan biaya operasional. Nah, yang selanjutnya ada social, di mana perilaku konsumen itu semakin digital, menuntut layanan cepat dan juga praktis. Yang selanjutnya ada technological, di mana perkembangan AI, big data, dan juga cloud itu menuntut sistem yang scalable dan juga aman. Untuk selanjutnya ada environmental, di mana tekanan pengguna transportasi, ramah lingkungan, dan juga isu keberlanjutan yang ada. Nah, yang terakhir ini ada legal, di mana regulasi perlindungan data pribadi atau UU PDP dan isu status kemitraan driver. Baik, yang selanjutnya ada analisis Porter's Five Force, di mana menilai kekuatan dominan dan juga area resiko Gojek. Nah, di sini ada beberapa faktor, di antaranya pendatang baru, pemasok, konsumen, pengganti, dan juga kompetisi. Di mana dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Misalnya kayak pada pendatang baru, tingkat kekuatannya itu menengah, dan dampak pada bisnisnya itu biasanya membutuhkan modal dan juga jaringan luas. Sedangkan untuk faktor pemasok, itu tingkat kekuatannya itu lebih tinggi, di mana dampak pada bisnisnya itu adalah mitra memiliki alternatif platform. Nah, untuk faktor yang selanjutnya adalah konsumen, di mana tingkat kekuatannya itu tinggi, di mana dampak pada bisnisnya mudah untuk berpindah platform. Sedangkan untuk faktor pengganti, ini tingkat kekuatannya cukup cenderung menengah ya, di mana penggunaan layanan itu berkurang seperti itu untuk dampak pada bisnisnya. Yang terakhir ada faktor kompetisi, di mana ini tingkat kekuatannya ini sangat tinggi dan juga dampak pada bisnisnya ini banyak pemain besar. Nah, dalam industri ini, kekuatan tawar-menawar itu pembeli sangat tinggi karena mereka bisa dengan mudah berpindah dari aplikasi kompetitor. Persaingan antara pemain yang ada seperti Gojek dan juga Grab misalnya sangatlah intens, sementara ancaman dari pendatang baru tetap ada meski membutuhkan modal yang sangat besar. Baik, yang selanjutnya ini adalah terkait analisis SWOT, di mana analisis internal pada Gojek itu sendiri, di mana ada strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Nah, yang pertama adalah kita bahas terkait strength, di mana ekosistem layanan terintegrasi seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPay, dan lain-lain yang di mana itu saling mendukung.
Dan selanjutnya ada basis pengguna besar dan loyal, baik konsumen maupun mitra driver dan juga merchant. Yang selanjutnya ada brand awareness kuat sebagai pionir super apps di Indonesia. Selanjutnya ada teknologi dan juga data analitik yang matang untuk personalisasi layanan serta jaringan mitra luas itu terkait UMKM, restoran, dan juga driver. Selanjutnya ada weakness, di mana ini merupakan kelemahan dari yang masih menjadi kelemahan dari Gojek ya, di mana terdapat biaya operasional yang sangat tinggi, terutama insentif mitra dan juga promosi, ketergantungan pada mitra driver yang berdampak pada konsistensi kualitas layanan. Selain itu ada profitabilitas belum optimal pada beberapa lini bisnis, serta kompleksitas pengelolaan multi layanan dalam satu platform. Yang selanjutnya ada opportunity, di mana pertumbuhan ekonomi digital dan juga peningkatan penggunaan layanan berbasis aplikasi ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan yang ada di Gojek ya. Selanjutnya ada digitalisasi UMKM yang semakin luas, adanya potensi pengembangan seperti layanan keuangan digital seperti GoPay, pinjaman, asuransi, dan lain-lain, serta data driven service dan AI, dan juga adanya ekspansi layanan ke segmen baru seperti logistik, B2B, dan juga layanan langganan seperti itu. Nah, untuk thread-nya sendiri, ini terdapat persaingan ketat dengan platform sejenis seperti Grab dan juga Shopee dan lain-lain. Selain itu adanya perubahan regulasi terkait transportasi online, ketenaga kerjaan, dan juga fintech, dan juga sensitivitas harga dari konsumen dan juga mitra, serta adanya resiko keamanan data dan privasi pengguna. Nah, ini secara internal ini sebenarnya Gojek itu memiliki ekosistem yang sangat kuat ya jika dilihat. Dan brand image yang baik. Namun kelemahannya itu pada adanya efisiensi biaya operasional. Melalui matrix SWOT ini, kami melihat beberapa peluang besar dalam integrasi AI untuk layanan finansial. Namun, kita harus waspada terhadap resiko keamanan data dan juga regulasi tarif yang dinamis. Baik, yang selanjutnya ini terkait menggunakan analisis RBV ya. Jadi, identifikasi sumber daya perusahaan terbagi menjadi tiga, ada tangible research, intangible research, dan juga kapabilitas organisasi. Yang pertama adalah tangible research, di mana infrastruktur teknologi seperti server, cloud, sistem aplikasi seperti itu, dan juga ada modal finansial dari investor dan juga grup goto, serta ada jaringan operasional seperti kantor, sistem, pendukung mitra. Yang selanjutnya adalah intangible research, di mana brand Gojek sebagai pionir super apps di Indonesia, terus ada basis data pengguna berupa konsumen, driver, dan juga merchant dalam skala besar, serta reputasi dan kepercayaan pasar, dan juga relasi strategis dengan UMKM, mitra driver, dan juga regulator. Nah, selanjutnya ada kapabilitas organisasi, di mana kemampuan mengelola platform itu multi layanan dalam satu aplikasi. Setelah itu ada data analitik dan juga AI untuk matching, pricing, dan juga personalisasi, serta kemampuan scaling cepat di pasar berkembang, dan juga kapabilitas uh, orkestrasi ekosistem, baik driver, merchant, dan juga user. Dan terkait analisis Frio-nya pada tabel terkait. Nah, selanjutnya adalah posisi strategis perusahaan, di mana Gojek itu berada pada posisi strategis growth competitive position, yaitu di mana perusahaan dengan kekuatan internal yang tinggi dan juga mempunyai peluang pasar yang besar, namun menghadapi tekanan persaingan yang juga kuat. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi pertumbuhan dengan memanfaatkan keunggulan teknologi dan juga ekosistem digital. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya ini terkait identifikasi resiko internal, di mana ada beberapa resiko, diantaranya seperti resiko sumber daya manusia, di mana kesenjangan kompetensi digital pada sebagai karyawan dan juga mitra. Setelah itu ada resistensi terhadap perubahan sistem dan juga proses kerja baru, dan juga tingginya ketergantungan pada mitra driver dalam operasionalnya. Selanjutnya ada risiko operasional, di mana kompleksitas pengelolaan layanan multi produk dalam satu platform, terus konsistenan kualitas layanan akibat variasi kinerja mitra, serta ketergantungan pada sistem teknologi yang beroperasi secara real time. Nah,
Selanjutnya ada resiko teknologi informasi, di mana ini terkait kegagalan sistem atau sistem downtime atau bug aplikasi. Setelah itu ada keterbatasan integrasi antar sistem lama dan juga sistem baru, serta ketergantungan pada infrastruktur teknologi pihak ketiga seperti cloud, payment, dan juga gateway. Nah, untuk resiko keuangannya ini biasanya terjadi bila biaya operasional dan juga insentif mitra yang tinggi, yaitu ketergantungan pada promosi untuk mempertahankan pengguna. Setelah itu ada profitabilitas yang belum merata di seluruh lini bisnisnya. Yang terakhir ada resiko tata kelola organisasi, di mana kompleksitas struktur organisasi akibat kebanyakan lini bisnis, setelah itu koordinasi lintas unit yang kurang optimal, serta pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya berbasis standar. Nah, yang selanjutnya ini terkait mitigasi resiko internalnya, di mana untuk mitigasi resiko sumber daya manusia ini kita bisa melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi digital secara berkelanjutan bagi karyawan dan juga mitra tentunya, serta untuk meningkatkan komunikasi internal terkait tujuan dan juga manfaat transformasi digital, serta menerapkan sistem insentif berbasis kinerja untuk mendorong adaptasi teknologi. Untuk memitigasi resiko operasional, selanjutnya ini dapat kita lakukan untuk menyusun standar operasional prosedur atau SOP yang terintegrasi lintas layanan, setelah itu memanfaatkan teknologi yang otomatisasi untuk proses operasional utama, serta melakukan monitoring kinerja mitra secara real-time berbasis data. Nah, selanjutnya, untuk mitigasi resiko terkait teknologi informasi, ini kita dapat memperkuat arsitektur sistem dan juga integrasi aplikasinya, menyediakan sistem cadangan seperti backup dan disaster recovery plan, serta yang terakhir melakukan pengujian sistem secara berkala sebelum dan sesudah implementasi fitur baru. Selanjutnya ada mitigasi resiko terkait keuangan, di mana ini kita bisa mengoptimalkan lagi alokasi biaya promosi dan juga insentif agar bisa lebih tepat sasaran, mengembangkan model monetisasi yang berkelanjutan, serta melakukan evaluasi kinerja keuangan per lini bisnis secara berkala. Nah, selanjutnya untuk mitigasi resiko tata kelola dan juga organisasi, kita bisa memperjelas struktur organisasi dan juga pembagian tanggung jawab, meningkatkan koordinasi lintas unit melalui sistem pelaporan terintegrasi, dan juga serta mendorong pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Baik, selanjutnya terkait alternatif strategi yaitu Toastmetric, di mana Gojek ini menggunakan kekuatan ekosistemnya untuk menutupi ancaman pasar. Nah, setelah melakukan analisis SWOT, kami juga menyusun metric tools untuk menentukan langkah konkret. Strategi utama kita ini adalah strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu memanfaatkan ekosistem Gojek yang sangat luas untuk mengintegrasikan AI. Nah, tujuannya itu jelas untuk menciptakan personalisasi pelayanan. Selain itu, kita juga menyiapkan strategi weakness opportunities, di mana untuk mengatasi inefisiensi biaya operasional dengan otomatisasi sistem, sehingga kelemahan internal yang kita bisa tutupi oleh peluang teknologi yang ada. Yang selanjutnya ini terkait strategi utama kita, yaitu menggunakan Unsolved Metric, di mana berdasarkan analisis strategi utama Gojek adalah product development dan juga market penetration, di mana pilihan utamanya itu adalah Gojek Super Apps 3.0 dengan menggunakan AI driven ecosystem, di mana fokusnya itu adalah mengintegrasikan machine learning untuk memprediksi kebutuhan pelanggan sebelum mereka memesan, serta memperkuat penetapan harga dinamis atau dynamic pricing agar tetap kompetitif namun profit. Nah, baik, yang selanjutnya ini adalah terkait rencana implementasi, di mana langkah konkret untuk menjalankan strategi di atas. Nah, eh, di sini ada beberapa fase, yang diantaranya ada fase audit dan juga riset, di mana adanya evaluasi perilaku pengguna di ekosistem Goto. Yang selanjutnya adalah pada masa fase pengembangan, di mana integrasi API yang lebih mulus antara Gojek, Tokopedia, dan juga GoPay dengan aplikasi dan juga dengan aplikasi-aplikasi lain yang juga terkoneksi. Selanjutnya ada fase piloting project, di mana peluncuran fitur rekomendasi berbasis AI ini di beberapa kota besar seperti Jakarta misalnya, dan juga pada fase scale up, di mana implementasi nasional dan juga kampanye marketing ekosistem tanpa batas.
Yang selanjutnya ini terkait kebutuhan sumber daya dan juga timeline, di mana organisasi itu tentunya harus siap secara finansial dan juga teknis ya. Di mana ada kebutuhan sumber daya manusia, di mana ini seperti data scientist, AI engineer, spesialis keamanan cyber, dan juga tim manajemen perubahan, serta pada kebutuhan teknologi ini terkait infrastruktur cloud computing atau seperti Google Cloud atau AWS. Selanjutnya ada advanced data analytic tools dan juga sistem enkripsi data terbaru, serta pada kebutuhan keuangan. Di sini ada alokasi anggaran yang dialihkan dari subsidi promo umum ke investasi, R&D, dan teknologi. Ada juga terkait roadmap implementasi ya, di mana ada pada kuartal pertama ini ada adanya riset pasar dan juga pengumpulan data pengguna. Untuk kuartal keduanya itu seperti pengembangan sistem AI dan uji coba beta testing. Selanjutnya yang pada kuartal ketiga ini adanya peluncuran fitur secara luas dan juga monitoring KPI, serta pada kuartal keempat ini ada evaluasi menyeluruh dan optimalisasi sistem. Nah, secara garis besar ini, untuk mendukung strategi ini, kami merencanakan pergeseran anggaran secara signifikan. Dana yang sebelumnya itu digunakan untuk subsidi promo umum akan dialihkan menjadi investasi R&D teknologi. Nah, fokus sumber daya kami adalah pada infrastruktur cloud computing dan juga alat analisis data tingkat lanjut, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya adalah terkait Key Performance Indicator atau KPI, di mana kita bisa tahu strategi ini berhasil atau tidak dengan beberapa indikator berikut. Yang pertama adanya user retention rate, di mana peningkatan 15% pengguna yang bertransaksi lebih dari 5 kali sebulan. Setelah itu ada average order value atau AOV. Ini adalah kenaikan rata-rata nilai transaksi melalui rekomendasi AI. Setelah itu ada apps performance, di mana adanya penurunan crash rate aplikasi di bawah 0,1%. Yang selanjutnya ada security incident, di mana tidak ada kasus atau nol kebocoran data pengguna dalam 1 tahun fiskal, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini terkait pengelolaan resiko dan juga mitigasi. Nah, di sini kami menjelaskan untuk beberapa jenis resikonya terdapat teknologi, pasar, regulasi, dan juga keamanan data. Nah, kami menyadari ada resiko seperti kegagalan integrasi dalam sistem ataupun serangan cyber yang mungkin terjadi. Nah, strategi mitigasi kami mencakup implementasi bertahap seperti rolling release dan juga investasi pada teknologi keamanan blockchain serta penguatan tim government relation untuk menghadapi perubahan regulasi yang mungkin saja terjadi seperti itu. Nah, baik, yang terakhir bisa disimpulkan bahwa transformasi digital bagi Gojek itu bukan lagi tentang sekedar ada di aplikasi, tetapi tentang bagaimana menggunakan data dan juga AI untuk mencapai efisiensi dan juga profitabilitas yang sehat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.